Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ali Majid. Saya dari Magister Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Qurratu Aini dari kelas MPAIB. Baik, pada kesempatan pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait materi pengembangan media pembelajaran PAI. Adapun dalam pengembangan media pembelajaran PAI terdapat 4 poin yang harus dipahami, yakni perencanaan media pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan evaluasi media pembelajaran. Baik, untuk poin pertama dari pengembangan pembelajaran PAI adalah perencanaan media pembelajaran. Perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Dalam perencanaan pengembangan media pembelajaran, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh pendidik, yakni mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, merumuskan tujuan, mengembangkan materi, dan mengembangkan alat ukur. Adapun untuk identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa, media pembelajaran direncanakan dan dirancang berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik. Dengan demikian, merancang suatu media tidak berangkat dari keinginan pengembang atau pendidik, akan tetapi berangkat dari kesenjangan antara apa yang diharapkan dimiliki siswa dengan apa yang telah dimiliki siswa. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa sehubungan dengan perencanaan pengembangan media pembelajaran adalah sebagai berikut, yakni tingkat perkembangan psikologi siswa. Tingkat perkembangan siswa dalam hal ini adalah berhubungan dengan usia peserta didik sebagai sasaran. Mengembangkan media pembelajaran untuk usia TK atau SD berbeda dengan mengembangkan media pembelajaran untuk siswa SMP ataupun SMA, baik dalam pengemasan materi, pemberian ilustrasi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tingkat pengembangan media pembelajaran sangat berbeda di setiap tingkatannya. Selanjutnya, kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar yang dimiliki siswa dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan harus dari mana pendidik itu memulai. Di samping itu, kemampuan dasar dapat dijadikan pedoman dalam menentukan entry behavior. Selanjutnya, gaya belajar siswa. Gaya belajar yang dimiliki siswa dapat menentukan bagaimana cara menuangkan ide ataupun gagasan. Dalam pengembangan media pembelajaran, menurut Porter, gaya belajar siswa itu terdiri atas gaya belajar yang kinestetik, audio, dan visual. Selanjutnya, dari kebiasaan siswa. Kebiasaan siswa yang harus diidentifikasi meliputi kebiasaan dalam penggunaan waktu, kebiasaan penggunaan media, termasuk teknik penyajian yang paling disukai dan digemari oleh siswa. Selanjutnya, perumusan tujuan. Perumusan tujuan pembelajaran merupakan arah yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran berhubungan dengan perubahan perilaku yang harus dimiliki siswa setelah siswa memanfaatkan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Adapun dalam perumusan tujuan ini terdapat 2 poin, yakni berorientasi pada siswa. Artinya, rumusan tujuan pembelajaran harus berpatokan pada perilaku siswa dan bukan berpatokan pada perilaku pendidik atau guru. Selanjutnya, operation, artinya tujuan harus dirumuskan secara spesifik dan operasional sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilan media tersebut. Selanjutnya, untuk pengembangan materi. Dalam pengembangan materi pembelajaran terdapat
Dalam pengembangan materi pembelajaran, penerapan materi atau bahan ajar merupakan hal yang sangat penting atau sangat vital. Sebab materi pembelajaran merupakan inti atau muatan dalam media itu sendiri. Sehingga dalam pengembangan materi pembelajaran terdapat kriteria penyusunan materi, diantaranya kebenaran atau validitas. Artinya materi pembelajaran yang dikembangkan benar-benar telah diuji kebenarannya atau validitasnya, sehingga materi yang disajikan telah teruji secara ilmiah dan berangkat dari teori tertentu yang ditunjukkan sumber yang telah digunakan. Selanjutnya tingkat kebermaknaan. Artinya materi pembelajaran bermakna untuk siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Dengan demikian, relevansi antara tujuan dengan materi harus teruji. Selanjutnya kebermanfaatan atau utility. Artinya kebermanfaatan materi disajikan secara akademis dan non-akademis sehingga dapat bermanfaat dalam kehidupan keseharian peserta didik atau siswa. Selanjutnya kesesuaian dengan siswa. Artinya materi yang disajikan harus dimungkinkan dapat dipelajari oleh siswa secara maksimal. Dengan demikian, materi pelajaran harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, menarik minat atau interest. Artinya penyajian materi pembelajaran harus dapat memotivasi dan menumbuhkan semangat peserta didik atau siswa dalam mempelajari materi tersebut. Dan yang terakhir dari perencanaan media pembelajaran adalah pengembangan alat ukur. Adapun alat pengukur keberhasilan belajar ini perlu dikembangkan dengan berpijak pada tujuan yang telah dirumuskan dan harus sesuai dengan materi yang sudah disiapkan. Dalam hal ini yang perlu diukur adalah 3 kemampuan utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dirumuskan secara rinci dalam tujuan. Selanjutnya poin kedua dari pengembangan media pembelajaran PAI adalah pemilihan media pembelajaran. Keberhasilan media pembelajaran dalam meningkatkan kualitas belajar juga berhubungan dengan kemampuan mempertimbangkan pendidik dalam memilih media pembelajaran. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu media pun yang bisa dan cocok digunakan untuk semua situasi dan kondisi pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik harus kritis dalam memilih media pembelajaran agar penggunaan media pembelajaran tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan pengaruh yang baik bagi proses pembelajaran. Adapun dalam pemilihan media pembelajaran terdapat 2 kriteria, yakni kriteria umum dan kriteria khusus. Untuk kriteria umum, secara teoretik setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat memberikan pengaruh kepada afektivitas pembelajaran. Adapun dalam pemilihan media pembelajaran terdapat beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, yakni kesesuaian dengan tujuan. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Di sini pendidik harus menganalisis media apa yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, analisis dapat diarahkan pada taksonomi tujuan dari Bloom dan lain-lain. Apakah tujuan itu bersifat kognitif, afektif, ataupun psikomotorik. Begitu halnya dalam kurikulum yang berbasis kompetensi. Selanjutnya, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Kesesuaian dengan materi pembelajaran yaitu bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada proses pembelajaran tersebut.
Pertimbangan lainnya dalam bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana kedalamannya yang harus dicapai oleh siswa. Dengan demikian, seorang pendidik bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai untuk menyampaikan bahan tersebut. Selanjutnya, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini, media haruslah bersifat familiar dengan karakteristik peserta didik, yaitu mengkaji sifat dan ciri media yang akan digunakan. Hal lainnya adalah karakteristik siswa, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Selanjutnya, kesesuaian dengan teori. Pemilihan media harus didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru atau pendidik terhadap suatu media yang dianggap paling disukai dan paling baik, namun didasarkan atas teori yang diangkat dan diteliti dan diriset sehingga telah teruji validitasnya. Selanjutnya, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Dalam hal ini, Bobby DePorter dalam bukunya Quantum Learning mengemukakan terdapat 3 gaya belajar siswa, yaitu tipe visual, tipe auditorial, dan tipe kinestetik. Sehingga siswa yang memiliki tipe visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti TV, video, dan lain-lain. Berbeda dengan siswa dengan tipe auditif, mereka lebih menyukai cara belajar dengan mendengarkan dibandingkan menulis dan melihat. Namun berbeda dengan tipe kinestetik, mereka lebih suka praktek dibandingkan membaca ataupun mendengar. Selanjutnya, kesesuaian dengan lingkungan. Dalam hal ini, sebaik-baiknya suatu media pembelajaran apabila tidak didukung oleh fasilitas atau lingkungan dan waktu yang memadai, maka akan menjadi kurang efektif suatu media tersebut. Sehingga kesesuaian dengan kondisi lingkungan, kondisi waktu, dan fasilitas menjadi sangat penting. Selanjutnya, untuk kriteria khusus. Adapun kriteria khusus yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memilih media pembelajaran yang tepat adalah dengan mempertimbangkan faktor akses, cost, teknologi, intercreativity, organization, dan novelty. Adapun untuk faktor akses, artinya media yang diperlukan dapat tersedia dengan mudah dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik atau siswa, sehingga kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media pembelajaran. Selanjutnya, faktor cost, artinya media yang dipilih atau digunakan, faktor pembiayaannya itu dapat dijangkau. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan seorang pendidik. Namun pada umumnya media canggih yang biasanya cenderung lebih mahal. Namun mahalnya biaya tersebut itu harus berbanding lurus dengan aspek manfaatnya. Selanjutnya, untuk faktor teknologi, artinya media yang digunakan tersebut apakah teknologinya tersedia dan mudah dalam menggunakan media tersebut, seperti halnya komputer, proyektor, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor intercreativity, artinya media yang akan dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga peserta didik atau siswa akan terlibat secara aktif baik secara fisik, intelektual, ataupun mental. Selanjutnya, faktor organization, artinya
Dalam memilih media pembelajaran tersebut secara organisatoris telah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah atau pemimpin sekolahan. Selanjutnya yang terakhir, faktor novelty. Artinya media yang dipilih tersebut memiliki nilai kebaharuan sehingga memiliki daya tarik bagi peserta didik untuk belajar dengan maksimal. Pembahasan yang ketiga ialah penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama ialah penggunaan media berdasarkan tempat, lalu yang kedua variasi penggunaan media pembelajaran. Untuk penggunaan media berdasarkan tempat terbagi lagi menjadi dua, yaitu penggunaan media di kelas dan penggunaan media di luar kelas. Pada penggunaan media di kelas, teknik ini dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan tertentu dan penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Dalam merencanakan pemanfaatan media tersebut, guru harus melihat tujuan yang akan dicapai, materi pembelajaran, dan strategi belajar mengajar yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terpenting dalam pembahasan ini, media tersebut disajikan di ruang kelas, di mana guru dan siswa sama-sama berinteraksi secara langsung atau face to face, dan tentu saja media yang digunakan di kelas adalah yang memungkinkan dilihat dari sisi biaya, berat, maupun ukuran. Selanjutnya, penggunaan media di luar kelas. Seperti yang telah disinggung di atas, terdapat media yang penggunaannya di luar situasi kelas. Dalam hal ini, media tidak secara langsung dikendalikan oleh guru, namun digunakan oleh siswa sendiri tanpa instruksi dari guru, namun pengontrolan oleh orang tua siswa yang menjadikan media tersebut digunakan sebagai penggunaan media di luar kelas. Penggunaan media pembelajaran di luar kelas dapat dibedakan dalam dua kelompok utama, yaitu penggunaan media tidak terprogram dan penggunaan media secara terprogram. Yang pertama ialah penggunaan media tidak terprogram. Untuk penggunaan media ini dapat terjadi di masyarakat luas. Hal ini ada kaitannya dengan keberadaan media massa yang ada di masyarakat, contohnya seperti televisi, radio, penggunaan film melalui CD, penggunaan media yang bebas dan dapat dikontrol atau diawasi secara tidak terprogram sesuai tuntutan kurikulum yang diberikan oleh guru ataupun sekolah. Dalam menggunakan media ini, para siswa biasanya menggunakan menurut kebutuhan masing-masing. Mereka juga tidak diharapkan untuk memberikan umpan balik kepada siapapun dan juga tidak perlu mengikuti tes atau ujian, sehingga penggunaan media didasarkan atas inisiatif sendiri tanpa disuruh oleh pihak sekolah. Medianya pun dapat diperoleh di mana saja, misalnya di toko buku, supermarket, pameran pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya ialah penggunaan media secara terprogram. Nah, maksud penggunaan media secara terprogram di sini adalah media tersebut digunakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang diatur secara sistematik untuk mencapai tujuan tertentu dengan disesuaikan kurikulum yang sedang berlaku. Bila media ini berupa media pembelajaran, sasaran didik diorganisasikan dengan baik hingga mereka dapat menggunakan media ini secara teratur, berkesinambungan, dan mengikuti pola belajar mengajar tertentu. Salah satu contoh penggunaan media terprogram di luar kelas seperti yang saat ini sedang banyak sekolah gunakan, yaitu e-learning yang digunakan di beberapa sekolah. Selanjutnya ialah variasi penggunaan media. Dilihat dari variasi penggunaannya, media dapat digunakan baik secara perorangan, kelompok, atau siswa dalam jumlah yang sangat banyak atau massal. Yang pertama ialah media dapat digunakan secara perorangan. Media dapat digunakan oleh seseorang sendirian saja atau istilahnya individual learning. Banyak media yang memang dirancang untuk digunakan secara perorangan. Media seperti ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya yang jelas sehingga orang dapat menggunakannya secara mandiri.
Buku petunjuk ini biasanya mengandung keterangan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai, garis besar isi, urutan cara mempelajarinya, komponen-komponen media itu, alat yang diperlukan untuk menggunakannya, dan alat evaluasi yang biasanya terdiri dari soal tes. Selanjutnya ialah media dapat digunakan secara berkelompok. Pembelajaran dapat berlangsung dengan jumlah siswa yang cukup banyak atau big group atau bersifat kelompok. Nah, kelompok ini dapat berupa kelompok kecil dengan 2-8 orang atau berupa kelompok besar yang beranggotakan 9-40 orang. Media yang dirancang untuk digunakan secara berkelompok memerlukan buku petunjuk. Nah, buku petunjuk ini biasanya ditujukan kepada pimpinan kelompok atau tutor atau guru. Keuntungan belajar menggunakan media secara berkelompok ialah bahwa kelompok ini dapat melakukan diskusi tentang bahan yang sedang mereka gunakan. Media yang digunakan secara berkelompok harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu suara yang disajikan oleh media harus cukup keras sehingga semua anggota kelompok dapat mendengarnya. Ini ditujukan untuk media audiovisual. Kemudian, gambar atau tulisan dalam media tersebut harus cukup besar sehingga dapat dilihat oleh semua anggota kelompok itu. Ini untuk penggunaan media visual. Lalu, perlu alat penyaji yang dapat memperkeras suara dan membesarkan gambar atau proyektor. Selanjutnya, penggunaan media secara massal. Media bisa digunakan oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan peserta didik secara bersama-sama. Media yang dirancang seperti ini biasanya disiarkan melalui pemancar seperti radio, televisi, atau digunakan dalam ruang yang besar seperti film. Untuk memudahkan penggunaan media seperti ini, biasanya para siswa diberikan buku pedoman yang sudah dicetak. Media yang digunakan secara massal diantaranya adalah televisi edukasi yang diluncurkan oleh Pusat Teknologi Komunikasi Depdiknas. TV edukasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan siaran yang bernuansa pendidikan dan pembelajaran, sehingga program-program yang diluncurkan syarat dengan pengetahuan, keterampilan, serta mendidik tentang nilai-nilai yang positif. Kemudian kita beralih pada pembahasan yang keempat, yakni evaluasi media pembelajaran. Evaluasi merupakan bagian integral dari suatu proses instruksional. Idealnya, keefektifan pelaksanaan proses instruksional diukur dari dua aspek, yaitu bukti empiris dan bukti kontribusi media. Apabila media dirancang sebagai bagian integral dari proses pengajaran, ketika mengadakan evaluasi terhadap pengajaran itu sudah termasuk pula evaluasi terhadap media yang digunakan. Data empiris yang berkaitan dengan media pengajaran secara umum bersumber dari jawaban terhadap pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, apakah media pengajaran yang digunakan efektif? Dapatkah media pengajaran itu diperbaiki dan ditingkatkan? Lalu, apakah media pengajaran itu efektif dari segi biaya dan hasil belajar yang dicapai oleh siswa, dan lain sebagainya. Tujuan evaluasi media pengajaran berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Yang pertama, menentukan apakah media pengajaran itu efektif, lalu menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan, lalu menetapkan apakah media itu biayanya efektif dilihat dari hasil belajar siswa, dan lain-lain. Evaluasi di sini merupakan proses mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi secara sistematis untuk menilai media pembelajaran yang telah dibuat. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti diskusi kelas dan kelompok interview perorangan, observasi mengenai perilaku siswa, dan evaluasi media yang telah tersedia. Kegagalan mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan tentu saja merupakan indikasi adanya ketidakberesan dalam proses pengajaran, khususnya penggunaan media pembelajaran. Kriteria dalam review perangkat lunak media pengajaran yang berdasarkan pada kualitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas isi dan tujuan. Terdapat kualitas isi dan tujuan di sini, ketepatan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat atau perhatian, keadilan, dan kesesuaian dengan situasi siswa.
Kemudian yang kedua, kualitas instruksional. Memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan untuk belajar, kualitas memotivasi, fleksibilitas instruksionalnya, hubungan dengan program pengajaran lainnya, kualitas sosial interaksi instruksionalnya, kualitas tes dan penilaiannya, dapat memberi dampak bagi siswa, serta dapat membawa dampak bagi guru dan pengajarnya. Yang ketiga ialah kualitas teknis. Kualitas teknis di sini ada keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampilan atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengelolaan programnya, dan kualitas pendokumentasiannya. Untuk tujuan praktis, setelah ini disajikan beberapa model daftar untuk mereview dan mengevaluasi program dan media pengajaran dengan format yang sering digunakan oleh para guru di kelas, antara lain media gambar diam, media grafis, media visual yang diproyeksikan, media film dan televisi, dan media komputer. Sekian penjelasan dari kami tentang pengembangan media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.